Awal pertama emang dicemooh ya sama orang ya. Kadang pelanggan juga ada. Bahkan ada yang menyupport juga. Artinya Halo sahabat UMKM, balik lagi di Ngobrol Pintar bareng NTB Mall. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang lagi viral-viralnya di Kota Mataram, bahkan sampai keluar daerah. iya. Kita kedatangan tamu dari Cilok Pejabat. Halo Mas Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Lutfi, perjalanan tadi gimana? Perjalanan tadi dari rumah ke sini alhamdulillah lancar. Hari ini jualan nggak? Jualan tar sore. Ntar sore, berarti kita nggak apa-apa nih kan ngajakin Mas Lutfi. Mas Lutfi untuk pertama mungkin bisa jelasin, bukan jelasin sih, bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat UMKM. Oh iya, ntar dulu Mas Lutfi, saya sampai lupa, kita buka masker dulu biar nggak apa-apa, kita buka masker dulu. Ini udah 1 meter sahabat UMKM, udah 1 meter kan? Ya, insya Allah aman. Udah vaksin? Sudah. Alhamdulillah. Biar makin nyaman ngobrolnya hari ini bareng Mas Lutfi. Nah, sebelum itu gimana kalau lebih baik Mas Lutfi untuk memperkenalkan diri dulu ke sahabat UMKM yang ada di rumah. Silakan Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi, itu Cilok Pejabat. Nah, kali ini saya berada di NTB Mall, itu di bawah Dinas Perdagangan NTB. Ya. Kali ini kita lagi membahas masalah podcast tentang UMKM. Iya, khususnya kita bakalan ngomongin tentang bagaimana Mas Lutfi bisa menjadi viral sih sebenarnya. Biar sahabat UMKM juga pengen, siapa tahu ada sahabat UMKM yang pengen viral, ngikutin jejaknya Mas Lutfi, biar produknya juga semakin lancar tentunya. Nah, yang pertama nih, yang mungkin sahabat UMKM di rumah juga kepoin, itu awal mula Mas Lutfi berjualan hingga sampai ke titik di mana Mas Lutfi viral itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain langsung ke sahabat UMKM yang ada di rumah. Oke, baik sahabat-sahabat yang ada di rumah. Jadi awal berjualan itu pada tahun 2014. Oh. Ya, 2014 sambilan kerja di kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi. Nah, setelah di kantor selama 5 tahun nyambi jadi jualan cilok itu sambilan, jadi pulang kantor berjualan. Nah, alhamdulillah udah beberapa pekan ini viral karena salah satu cara yang nyentrik ya. Itu menggunakan kostum yang unik, yaitu kostum pejabat. Kostum pejabat. Itu adalah titik di mana Mas Lutfi mulai dilirik sama pelanggan. Oh ini ada yang unik nih, jualan cilok tapi pakai jas seperti itu. Saya juga pernah beberapa kali lihat di jalan. Tapi saya belum ngeh kalau itu Mas Lutfi gitu, belum ngeh kalau itu namanya cilok pejabat. Cuman karena cuman sekedar lewat doang kayak gitu kan. Nah terus yang saya tanyain nih Mas Lutfi, gimana decision makingnya Mas Lutfi itu, transisinya apakah berani memutuskan untuk berhenti kerjaan sebelumnya sampai memilih untuk berjualan cilok. Sekarang berjualan ciloknya full time. Nah, gimana itu pertimbangannya Mas Lutfi? Ya, dari awal sih karena sudah tahu hasil kan dari berjualan, bahkan istri juga menganjurkan kan, daripada kita berdua kerja, lebih baik salah satu dari kita yang berusaha atau berdagang katanya. Nah, apalagi dengan usahanya bapaknya yang sekarang itu ya berjualan cilok, alhamdulillah hasilnya udah kelihatan gitu. Ya kenapa tidak kalau bapak yang resign dari pekerjaan gitu. Wah, berarti istri support penuh, keluarga support penuh. Sampai sekarang udah dari tahun 2014, sekarang 2021. Berarti udah 5 tahun. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun sahabat UMKM. Tahun 2001 mulai viral. Karena menggunakan jas. Baju pejabat, outfit pejabat. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Mas Lutfi, sebelumnya Mas Lutfi itu bekerja di kantor BPPD Provinsi. BPPD. Nah, sekarang
fokus full time sebagai wirausaha untuk menjual cilok di Kota Mataram. Di sekitaran Kota Mataram. Biasanya kalau Mas Lutfi jualan tuh di daerah mana aja di Kota Mataramnya? Terkhusus di Kelurahan Punia. Oh, khusus di Punia aja. Di Punia, tapi itu dari jam 4. Dari jam 4 sampai jam 5 tuh keliling dulu di Kelurahan Punia, sekitaran Kota Mataram juga sih. Karena baru jam 5 tepat pas di stand di Jalan Erlangga. Jalan Erlangga. Terus pulang jam? Enggak tentu pulangnya, enggak tentu. Kadang jam 8 ke jam 9 malam. Itu benar-benar dari head to toe, dari atas sampai bawah itu pakai outfit pejabat, sepatu pantopel keseluruhan. Mas Lutfi nggak ngerasa gerah atau gimana pas jualan? Awal penggunaan emang iya 1 hari 2 hari gerah, tapi kalau udah terbiasa nggak, alhamdulillah. Terus komentar dari pelanggan bisa diceritain ke sahabat UMKM di rumah nggak? Komentarnya seperti apa? Wah ini baru nih, unik gitu, atau gimana? Atau ada juga yang apaan sih gitu? Ya, awal berjualan menggunakan jas itu pada tanggal 21 Juli kemarin. Awal pertama emang dicemooh ya sama orang ya. Kadang pelanggan juga ada. Bahkan ada yang menyupport juga. Artinya cemoohan itu sebagai motivasi saya pribadi juga kan untuk meningkatkan UMKM. Betul. Jadi banyak juga kawan-kawan yang bilang ini Pak Kaling udah stres katanya. Sampai jualan cilok gitu. Cilok stres karena menggunakan jas kan. Tapi bahkan kakak yang paling besar itu bilang bikin malu katanya. Ngapain harus pakai jas gitu. Tapi lambat laun karena keinginan kuat saya ya, pengen benar-benar berjualan untuk menambah perekonomian keluarga. Jadi ya udah, untuk apa malu? Iya, sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya, udah ada buahnya. Meskipun pas awal Mas Lutfi berjualan banyak yang underestimate atau merendahkan gitu ya istilahnya. Kenapa sih harus pakai jas dan segala macam? Tapi sekarang Mas Lutfi bisa membuktikan ke sahabat UMKM, ke masyarakat juga bahwa Mas Lutfi bisa sampai dinotis sama Pak Sandiaga Uno loh, sahabat UMKM yang ada di rumah. Itu gimana ceritanya Mas Lutfi sampai dinotis sama Pak Sandi? Ya, waktu itu kebetulan kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Pak Tovan Rahmadi hanya menyembatani untuk bisa video call sama Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Itu waktu itu Mas Lutfi lagi berjualan ya, saya lihat videonya. Iya, lagi berjualan. Itu di daerah mana itu Mas Lutfi? Di Jalan Erlangga di Gomong. Di Jalan Erlangga di Gomong. Itu gimana rasanya video call sama Pak Sandiaga Uno? Awal-awal sih gugup ya. Gugup. Tentunya gugup. Tapi karena ya saya bilang tadi ya untuk memotivasi UMKM lain juga kan. Iya, betul. Udah terasa bahagia. Di sini rasa haru juga sih, karena gimana ya, seorang pedagang kecil seperti saya bisa berkomunikasi langsung meskipun melalui virtual meeting ya dengan Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif itu Pak Sandiaga Uno. Masya Allah. Setelah ada pesan-pesan dari Pak Sandiaga Uno nggak untuk Mas Lutfi? Ya, banyak sekali yang tertanam di dalam hati. Ya. Salah satunya terus meningkatkan usaha UMKM. Tentunya nggak menyerah juga ya, nggak pantang menyerah juga pasti. Iya. Setelah dari sahabat UMKM juga ada yang nitip pertanyaan nih khusus kepada Mimin. Dia kepo, sebelumnya itu ada nggak beberapa instansi atau media yang pernah meliput Mas Lutfi ya? Pernah diundang ke acara mana aja gitu Mas Lutfi? Ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Yang pertama, yang kedua kemana? Ya. Yang pertama kemarin di TV 9. Oke, TV 9 itu yang jelas setelah video call sama Pak Sandiaga. Video call. Yang pertama TV 9, lalu yang kedua? Yang kedua itu podcast kampung. Yang ada di
Pagutan. Sekarang yang ketiga podcast ngopi, ngobrol pintar bareng NTB Mall. Akhirnya nih NTB Mall juga bisa ngobrol santai sama Mas Lutfi. Sahabat UMKM di rumah juga bisa nonton tentunya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Lutfi. Nah, selain berjualan menggunakan jas, itu dari segi rasa ciloknya sendiri, Mas Lutfi ada perbedaan nggak dengan cilok-cilok yang lain atau bagaimana? Oh iya. Iya. Mungkin kalau cilok ya sama saja. Sama saja. Sama saja. Artinya perbedaannya ada. Artinya dari segi warna itu ciloknya warna hijau. Oh. Ya warna hijau karena menggunakan sayur sawi. Sayur sawi. Itu ciloknya Mas Lutfi sama berdua dengan istri membuat pakai alat khusus untuk yang manual. Homemade manual, hebat sekali. Berarti ciloknya udah sehat, terus dari kemasan juga menggunakan cup. Oh berarti untuk mengurangi apa itu? Kenapa alasannya menggunakan cup? Biasanya kan kalau cilok-cilok pada umumnya tuh menggunakan plastik kan ya? Ya mungkin ya kalau kita menggunakan plastik kayaknya plastik kan tidak terurai ya. Jadi kalau menggunakan kan langsung diambil sama pemulung gitu. Iya betul. Dia bisa membantu juga sih. Iya bisa di recycle lagi. Iya, kalau plastik itu biasanya langsung dibuang, nggak dipungut. Nah, itu juga salah satu poin yang sangat bagus dari Mas Lutfi. Selain konsepnya menggunakan pakaian jas, pakaian pejabat, tapi Mas Lutfi juga tetap memikirkan dampak terhadap lingkungannya. Mas Lutfi sebisa mungkin tidak menggunakan plastik. Nah, sahabat UMKM yang di rumah jangan mau kalah juga. Kita sama-sama melindungi lingkungan kita dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Zero waste. Iya, sama juga ini sama halnya yang dikatakan juga dengan oleh Pak Gubernur. Kita selalu untuk cut dulu yang ini. Ya, oke. Ya. Lanjut ya Mas. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur kita untuk bukan tetap sih, tapi diusahakan untuk selalu menjalankan prinsip zero waste itu. Betul. Hebat sekali Mas Lutfi. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Lutfi. Kan sekarang kita masih dalam PPKM. PPKM diperpanjang sampai tanggal 23, betul sekali. Nah, sebelum PPKM Mas Lutfi udah menggunakan outfit pejabat juga tuh bagaimana? Sebelum PPKM belum. Oh, berarti sesudah PPKM. Sudah PPKM. Atau jangan-jangan PPKM ini adalah gara-gara PPKM ide ini muncul gitu. Iya, juga. Ya, ternyata. Ya. Karena sejak PPKM ini kan omset turun drastis. Gitu. Apalagi pemberlakuan di Kota Mataram ya, yang jam malam khususnya dibatasi sampai jam 8 untuk pedagang. Nah, jadi omsetnya sangat turun drastis. Gitu. Makanya kepikir juga ide bagaimana untuk meningkatkan omset kembali gitu. Sampai akhirnya menemukan ide itu. Gitu. Itu dibantu istri nggak untuk nyari idenya? Sebenarnya tuh kakak juga yang punya ide. Oh, kakak juga iya. Ide dari kakak, kebetulan kakak juga kan kerja di salon gitu. Dan saya juga pribadi di lingkungan di Kelurahan Punia, sana di lingkungan Karangkateng. Saya sebagai kepala lingkungan. Oh, Masya Allah, Bapak Kaling kita ternyata. Saya panggil Bapak Lutfi ya, itu ya. Bapak Kaling selain menjadi penjual cilok pejabat, ownernya, tapi Mas Lutfi juga menjabat sebagai kepala lingkungan dusun di lingkungan Karangkateng. Lingkungan Karangkateng Punia. Masyarakat di Karangpunia langsung menonton nih gimana besok. Jangan lupa nonton nih masyarakat Punia. Tapi nggak cuma Punia aja, seluruh warga NTB. Ini yang lagi viral-viralnya sampai di video call oleh Bapak Sandiaga Uno tentunya. Selanjutnya untuk saya mau menanyakan bagaimana pendapat Bapak Lutfi kepada atau terhadap UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah,
Kan Bapak Lutfi sendiri udah mulai berjualan dari tahun 2004. 2014 salah ya 2014. Nah sekarang dari tahun 2014 itu pasti Pak Lutfi udah melihat perkembangan pelaku usaha baik itu di daerah Punia sendiri, di lingkungan Pak Lutfi sendiri sampai sekarang itu bagaimana menurut Pak Lutfi perkembangannya? Baik, untuk perkembangan UMKM ya yang ada di NTB, khususnya yang ada di Mataram ya. Nah, selama 2014 saya berjualan, dilihat dari perkembangannya alhamdulillah cukup lumayan ya. Nah, apalagi di Kota Mataram ini gerai-gerai UMKM sudah terlihat. Artinya dia punya stand masing-masing. Nah, dan tidak menggunakan gerobak atau apa. Sekarang menggunakan box-box tertentu. Nah, itu artinya UMKM yang ada di Mataram atau di NTB itu alhamdulillah mulai berbenah. Berbenah menunjukkan beberapa perkembangan seperti itu. Oh ya Mas Lutfi, saya jadi keinget kita di NTB Mall ini sebelum pandemi, bukan sebelum pandemi sih, tapi sebelum PPKM, sebelum diperketat sekali, kita setiap malam minggu itu ada event malam minggu nongkrong bersama NTB Mall. Nah biasanya kita juga datengin guest star, terus ada live music, terus ada bazar makanan dari sahabat UMKM yang sudah terdaftar di NTB Mall. Ada bazar makanan, biasa juga ada yang non makanan seperti pakaian. Nah saya juga kepikiran nih besok kalau udah PPKM kelar dan kita diperbolehkan untuk membuat acara malam minggu lagi, kita mau ngajakin Mas Lutfi juga, gimana Mas Lutfi? Boleh. Kita berjualan sambil nongkrong malam minggu di acara NTB Mall, betul. Dulu, jangan jualan aja. Jangan jualan aja. Terus maunya apa? Gue punya bakat. Ya. Mas Lutfi bakatnya apa selain berjualan? Selain berjualan, saya juga breakdance ya. Oh mantap. Mas Lutfi ada Instagram? Ada. Pernah nunjukin hobi atau kesukaannya breakdance itu di Instagram? Pernah, sering sekali. Nama Instagramnya apa? Lutfi Slow Motion. Lutfi Slow Motion. Nah nanti sahabat UMKM kepoin Instagramnya Mas Lutfi buat lihat gimana Mas Lutfi kalau breakdance. Bapak Kaling kita, terus penjual cilok, owner cilok pejabat, hobinya breakdance. Mantap Mas Lutfi nih, sangat produktif sekali kesehariannya Mas Lutfi sebagai penjual cilok pejabat. Berarti kan nanti jualan sore nih ya Mas Lutfi ya. Untuk mempersiapkan produknya sendiri biasa mulai dari jam berapa itu? Setiap hari diproduksi? Setiap hari diproduksi. Artinya dari pagi sudah mulai jam 4:30 bangun pagi ya. Sambil menunggu sholat subuh dulu. Nah setelah itu jalan-jalan, baru udah jam 6 pergi ke pasar untuk beli kebutuhan sehari-hari. Itu yang bantuin? Sendiri. Istri? Istri di rumah hanya sekedar masak air. Ini suami idaman. Terus kalau untuk dari jam 5 kan ya, jam 4:30. Sembari menunggu sholat subuh itu udah mempersiapkan. Enggak sih, kan paginya ke pasar. Baru setelah dari pasar mengolah. Nah, karena Mas Lutfi hari ini kita undang ke NTB Mall, siapa yang backup di rumah? Belum ada. Terus untuk berjualan nanti sore gimana? Bisa mungkin setelah Jumatan nanti. Bisa. Insya Allah kita nggak ganggu kan? Nggak ganggu kegiatannya Mas Lutfi. Iya. Terus balik lagi nih ke viral yang tadi tuh. Untuk yang kemarin pas lagi viral-viralnya sampai sekarang masih viral tapi itu gimana perasaan Mas Lutfi dan istri ketika diketahui viral gitu? Awal viral ya, itu udah sangat bahagia sekali, sangat senang, apalagi orang-orang yang pernah ngebully atau apa sekarang menyupport gitu. Artinya pekerjaan yang tidak sia-sia saya lakukannya ternyata berhasil. Iya, gitu. Alhamdulillah. Membuahkan hasil dari berjuang memikirkan gimana nih strategi kita di tengah PPKM ini biar jualannya tetap lancar.
bahkan bisa 2 kali lipat dari biasanya. Tapi benar itu bisa menambah omset ya, setelah sebelum dan setelah menggunakan outfit pejabat. Sebelum menggunakan outfit ala pejabat, emang omset menurun ya. Biasanya dapat jualan tuh per hari 200 kadang 300 per hari. Nah, alhamdulillah setelah menggunakan outfit ala pejabat itu nyampe 2-3 kali lipat omsetnya. Sangat memberikan impact sekali ya, impact positif. Berdampak sekali untuk kelancaran jualan ciloknya Mas Lutfi, karena orang-orang pada kepo, penasaran juga. Apalagi tadi Mas Lutfi udah jelasin bahwa proses pembuatan cilok pejabat ini sendiri higienis dan juga sehat. Menggunakan sayur sawi tentunya. Sayur sawi saya juga mau ini cobain. Kemarin nggak sempet terus, cuman lewat karena kebetulan kebut gitu kan. Aduh, mau balik juga mager gitu rasanya. Insya Allah secepatnya saya akan coba, Mas. Mungkin insya Allah juga selain menggunakan sawi, ada recommended dari Dinas Perindustrian untuk menggunakan wortel. Itu dinotis sama Dinas Perindustrian? Iya, langsung. Itu diundang atau lewat telepon atau bagaimana? Diundang. Oh, diundang dalam kegiatan apa? Nggak ada kegiatan sih, cuman diundang biasa saja. Diundang biasa aja. Dikasih apresiasi. Ya, luar biasa. Masya Allah. Itu dikasih saran untuk mengembangkan produk juga, menggunakan bahan dasar sayur lainnya seperti sayur. Seperti wortel. Seperti wortel. Itu ada keinginan juga Mas Lutfi atau masih tahap rencana? Ya, mungkin karena kesehatan ya. Kenapa tidak harus mencoba? Betul. Itu varian rasanya ada daging, ada telur juga seperti cilok pada umumnya. Iya, pada umumnya. Tapi dibalut dengan kombinasi sayur sawi. Insya Allah. Sahabat UMKM yang belum cobain cilok pejabat, langsung cepetan start berjualannya mulai dari jam 5 sore. Di sekitaran Kunia. Bukan, di Erlangga. Di Gomong. Oh, nanti saya cari. Di depannya STT Nyot-Nyot. Oh, STT Nyot-Nyot. Yang Indomaret bukan? Yang Alfamart. Iya. Siap. Nanti saya cari Mas Lutfi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ternyata kita udah mau sampai pertanyaan akhir nih. Nggak apa-apa. Ternyata nggak terasa waktunya. Pertanyaan selanjutnya sih bukan pertanyaan sih. Harapan Mas Lutfi. Harapannya ke depan seperti apa? Tapi ini untuk pribadi dulu. Nanti selanjutnya Mas Lutfi bisa jabarkan harapannya untuk UMKM dan NTB Mall. Tapi sebelum itu saya mau ngasih pertanyaan satu nih. Sebelum masuk ke harapan, gimana Mas Lutfi melihat NTB Mall ini sebagai wadah UMKM untuk memajukan UMKM? Mungkin Mas Lutfi bisa jelasin. Mas Lutfi ini juga lapak kita di NTB Mall ya kan? Alhamdulillah sudah terdaftar sebagai pelapak NTB Mall. Sekarang mungkin Mas Lutfi bisa jelasin bagaimana Mas Lutfi melihat NTB Mall ini. Oke. Baik. Jadi ini pertama kali ya. Pertama kali ke NTB Mall. Tapi alhamdulillah geraknya sangat luar biasa. Ini digagas oleh gubernur ya. Betul sekali. Di bawah naungan Dinas Perdagangan NTB. Jadi selama ini mungkin dari hasil olahan ya yang ada di NTB dikemas secara baik oleh UMKM, bukan kemasan dari jajan atau oleh-oleh, bahkan dari tas, produk tas, terus fashion juga ada, sarung segala macam, udah alhamdulillah sudah bagus ya. Artinya bagaimana caranya kita di UMKM ini meningkatkan bahkan dari domestik sampai global. Betul sekali. Sahabat UMKM, kita juga lagi mengurus ekspor ketak. Sebenarnya ekspor ketak 38.000 ketak kalau tidak salah. 38.000 ketak ke Timur Tengah. Jadi kita berusaha untuk memacu UMKM kita untuk terus
grow up agar memperbaiki kualitas sehingga bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kalau untuk harapan Mas Lutfi sekarang, Mas Lutfi sendiri untuk harapan pribadi sebagai owner penjual cilok, pejabat, dan juga harapan Mas Lutfi untuk NTB Mall, untuk teman-teman sahabat UMKM yang di rumah juga bagaimana? Ya, harapan terbesar ya selama menjajani usaha cilok pejabat, mudah-mudahan usaha saya semakin lancar, bisa berkembang dan bisa membuka outlet-outlet yang lain juga dan bisa memperkerjakan remaja-remaja yang ada di Mataram, insya Allah. Nah, untuk yang NTB Mall ya, mudah-mudahan NTB Mall ini terus berkembang, terus maju, dan insya Allah NTB Mall kedepannya bisa dikenal oleh mancanegara. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemerintah sendiri. Ya, untuk pemerintah sendiri, terima kasih kepada Bapak Gubernur Zulkifli Mansyah ya sudah berjuang untuk membangun NTB Mall ini. Jadi lagi sekali saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Semoga NTB Mall kedepannya semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat UMKM, gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Untuk sahabat UMKM, jangan lupa juga untuk apa? Beli cilok pejabat. Nanti sore jam 5 udah mulai nangkring di depan Nyot-Nyot Thai Tea Gomong Mataram tentunya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Semoga ini bisa memberikan insight baru untuk sahabat UMKM atau juga dapat ide untuk berjualan seperti Mas Lutfi untuk meningkatkan penjualan sahabat UMKM yang ada di rumah di tengah PPKM seperti ini. Semangat pagi, sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.